Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Dian Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 19 sampai 25 Maret 2023. Kita doakan agar dunia semakin baik, ekonomi semakin stabil, dan pembangunan di negeri ini berjalan lancar. Semoga pemerintah, swasta, dan masyarakat semakin dapat bekerja sama untuk mencapai kemakmuran negara. Kita tahu tantangan akan semakin banyak, tetapi jika kita bekerja sama, maka akan banyak peluang yang bisa dicoba untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam ungkapan Tiongkok ada tertulis, jangan melakukan yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Kali ini kita akan membahas ungkapan yang serupa dalam bahasa Kristen. Ungkapan itu tercatat dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12. Bunyinya adalah sebagai berikut. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat itu menggambarkan rekatnya hubungan antara manusia di zaman Yesus Kristus hidup. Setidaknya orang diperintah untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Kemudian orang tersebut akan menarik manfaat dari perbuatannya, atau minimal membuat dunia semakin baik adanya. Tapi kadangkala suatu aturan dibuat karena banyaknya pelanggaran di zaman itu. Misalnya tentang perintah untuk berbuat agar orang lain melakukan sesuatu pada kita. Barangkali ada pada zaman itu egoisme sudah tumbuh, kesombongan menjadi-jadi, dan orang enggan memberikan pertolongan. Orang hanya memikirkan dan melakukan untuk dirinya sendiri. Di zaman kita sekarang, barangkali situasinya hampir serupa. Dalam kehidupan yang semakin dimudahkan ini, kita semakin bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan secara mandiri. Jadi, kita tidak begitu bergantung pada orang lain. Sekalipun tidak dibantu, maka bisa melakukannya sendiri. Ada sisi negatif dari kebiasaan ini. Di antaranya adalah budaya kolektif yang luntur. Budaya tolong-menolong dan saling membantu memudar. Jadi orang cenderung individual. Orang tidak lagi disebut sebagai makhluk sosial. Kalaupun butuh orang lain, hanya sebagian saja. Sosialisasi bukan lagi kewajiban. Tegur sapa menjadi sepi. Butuh dan tidak butuh menjadi patokan kita dalam bergaul. Namun sejatinya, orang masih membutuhkan orang lain untuk dapat bangkit dan mengembangkan diri. Tuhan Yesus menyadari bahwa orang tidak sepenuhnya bisa sendiri. Orang masih membutuhkan orang lain. Dikala sedih, orang masih membutuhkan penghiburan dari orang lain. Saat menyelenggarakan acara besar misalnya, kita masih butuh tetangga dan kerabat. Saat sedang mengembangkan usaha, kita butuh orang lain untuk tumbuh dan menjadi maju. Maka diperlukan hukum yang mengatur relasi antar sesama manusia agar kehidupan menjadi semakin harmonis.
Tuhan melihat adanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu orang kepada orang lain. Maka mereka harus saling mengerti. Dengan cara apa? Dengan melakukan yang orang lain ingin lakukan kepada kita. Apa saja yang kita inginkan dari orang lain? Yang pertama adalah kita ingin dimaafkan, dimaklumi, dan dimengerti. Setiap pelanggaran, kesalahan, dan kekurangan kita di masa lalu ingin sekali untuk dimaklumi. Kita tidak ingin kesalahan kita diungkit-ungkit, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kita juga tidak ingin dosa di masa lalu itu diungkapkan lagi. Rasanya malu sekali kalau itu terwujud. Yang kedua, kita ingin orang lain mengerti kebutuhan jasmani kita dan orang lain melancarkan berkat untuk kita. Saat kita bekerja, mengangkat beban, mengerjakan sawah, memikirkan ide, kita akan senang bila orang lain membantu meringankan kita, membantu menambah kreativitas ide segar kita. Yang ketiga, saya sangat senang dipuji. Pujian itu bisa diarahkan kepada pakaian yang kita pakai, ekspresi kita, gaya rambut, dan ide-ide segar kita. Kita dapat lebih hidup lebih lama dengan banyaknya pujian. Pujian buat kita hidup lebih lama. Demikian kita mengetahui apa yang kita inginkan. Semakin banyak daftar yang kita inginkan, akan semakin mampu kita melihat orang lain ingin apa dari kita. Lalu apa yang diinginkan oleh orang lain? Ya, kita dengan orang lain memiliki kesamaan. Di antaranya yang pertama adalah orang lain rupanya juga ingin dimaafkan. Mereka selalu senang apabila dimengerti. Ada saja orang yang mengeraskan hati kemudian luluh hanya karena hatinya dimengerti. Orang lain tidak ingin aibnya dibongkar. Tentu saja hidupnya akan ditaburi kekhawatiran apabila merasa memiliki aib yang belum dimaklumi. Apa saja yang orang lain inginkan? Apa saja yang diinginkan oleh orang lain? Yang kedua, orang lain juga ingin dibantu. Mereka akan sangat bersyukur kalau mendapat bantuan, entah bantuan tenaga, bantuan uang, ataupun bantuan bahan makanan. Demikian juga terjadi pada bantuan pengamanan atau penanganan medis misalnya. Yang ketiga, orang ingin dipuji. Dengan demikian, dengan pujian, hati bisa menjadi lebih dingin, derajat seolah naik, dan orang bisa merasa ringan karenanya. Pujian bisa mengubah suasana dari yang keruh menjadi jernih kembali. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan, dan penyuluhan kali ini juga memberi kesadaran baru bahwa kita mencoba mengerti keinginan orang lain, apa yang mereka harapkan dan cita-citakan. Rupanya kita sama dengan mereka, kita sama-sama mengharapkan dunia yang saling membantu. Oleh karenanya, hari ini kita berusaha untuk saling memberi maaf, memaklumi, dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Mari kita menjadi makhluk yang saling mengisi dan melengkapi. Yang kedua, kita masih membutuhkan bantuan orang lain, dan mereka pun masih membutuhkan bantuan kita. Oleh karenanya, mari kita wujudkan lingkungan yang saling membantu dan saling memuji. Dengan demikian agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin.